Shalom di sana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ketemu ya di dalam acara Universitas Tanjung. Sehat selalu sahabat-sahabat. Tetap semangat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, yang tidak pernah mengingkari kita. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Karenanya setialah sampai akhir. Ya. Nah, kita melanjutkan ya, apakah pernikahan orang, siapa bilang ya pernikahan orang Kristen tidak boleh bercerai? Ya, tentu ini menjadi topik yang cukup menghebohkan ya. Tidak mengapa. Kalau bisa dipahami dengan benar, puji Tuhan. Kalau belum, saya tetap memuji Tuhan. Kalau tidak, terpujilah Tuhan. Masing-masing kita mempunyai keterbatasan untuk mengetahui seluruh kehendak Allah. Tapi kita mau belajar terus-menerus dan bertahap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya saksikan ya di episode yang lalu, bagaimana saya mempraktekkan firman Tuhan ini ketika saya sudah menjadi orang percaya. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Pertama-tama saya harus melihat ke dalam ke diri saya. Siapa saya ini? Siapa saya ini sebenarnya? Kenapa saya penuh kepahitan, kebencian seperti ini? Sedangkan saya orang beragama. Dengan berbagai cara amal ibadah yang saya lakukan, kok tidak mengangkat? Benci itu tetap ada. Paling sebentar berhenti. Ya, tentu kebencian saya itu beralasan, ya. Beralasan Bapak Ibu. Sebagai anak perempuan dibesarkan di orang tua di keluarga besar saya yang notabene-nya adat yang kami jalanin itu dasarnya itu adalah Al-Quran. Ya, adat Basandi Sara. Ya, jadi Al-Quran itu memberitahu, adat itu melakukannya. Begitu, ya kira-kira ya begitulah gitu. Jadi dasarnya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau orang Minang masuk Kristen tuh jadi kafir, Minangnya nggak boleh dipakai. Bagi saya nggak masalah ya, nggak ngaruh juga ya. Memang ketentuannya begitu ya kita terima. Jadi tinggal kerbaunya saja. Ya, maka kita ini najis, nggak diaku, ya pura-pura jadi orang Minang. Ya untuk apa juga pura-pura? Yang begitu, abah saya itu Kati Basa, tinggal di Padang Panjang. Dan sanak saya banyak di situ. Sampai kini ada di situ, di Padang Panjang, di Kampung Manggih itu. Tanyolah, di situ anak Kati Basa. Ya. Keponakan dari Mak Lelo yang di Cimanggih, yang di Kampung Manggih. Nah, banyak saudara sepupu saya di situ. Kalau ibu saya orang Padang kota di Lolong itu. Tetapi semua itu karena sepertinya menjadi masalah. Ya, hidup saya ini kadang-kadang bingung juga saya. Saya tuh orang Minang, jangan kau orang Minang, jangan kau orang Padang, kau tuh bukan siapa-siapa dulu, anggap saya kok nggak pernah kenal jo kami dan segala macam kayak gitu. Oke, iyo. Nah,
Tetapi Margawa tuh kan Tanjuang. Itu dari ama kan dapeknya. Abak Guci. Masalah wa ndak ado apa? Indak ado ba marga ya. Nah, itu ya keterlaluan banget mah. Nah, waktu saya menjadi orang Kristen itu saya bercerai dari yang Kristen. Sebelumnya saya itu Yusnita Tehu Peori karena suami saya orang Ambon, marganya itu Tehu Peori. Nah, tapi waktu saya masuk Kristen saya udah bercerai sama dia. Saya udah bercerai. Nah, jadi waktu saya untuk membuat KTP atau di surat baptisan itu, nah saya ditanya lagi diperbarui gimana. Oh tapi heran juga, karena saya udah bercerai itu hak mereka juga ya, keluarga dari papa anak-anak ini saya pikir sukacita gitu ya. Saya itu walaupun udah bercerai kan, kalau orang Kristen yang benar, orang percaya yang benar, ada jiwa yang bertobat, oh dia tuh senang sekali karena di surga itu ada pesta. Tapi keluarga ini agak aneh, enggak, cuma maminya doang tuh yang agak senang saya masuk Kristen. Nggak boleh pakai teori, wah nggak boleh. Saya udah, kalau Tanjung gimana nih, saya ya mau nggak mau itu yang lebih kuat, karena sama si Tebeuri ini udah pisah, udah cerai, ya sudahlah habis. Tapi Tanjung ini kan melekat, saya emang lahir dari ibu saya, dari kandungan ibu saya, jadi saya pakai itu. Tadi masalah juga tuh yang marah-marah Tanjung itu, marah tuh terus mau marah lah. Emang itu adanya saya, memang ngaruh saya, lu Tanjuangnya lu sendiri, saya sendiri lah. Lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Nah jadi akhirnya saya pakailah itu. Jadi nekat aja waktu itu. Sini salah, situ salah. Ini memang ternyata anak Tuhan itu yang digambarkan bagaikan bintang itu, emangnya sulit diterima di dunia ini memang. Ini kan udah gak kecek Tuhan ya, dia tidak lagi berasa tempat kita tinggal itu bukan lagi di bumi ini sementara, numpang kita akhirnya karena udah jadi bintang, dia udah di atas, jadi kita diutus nih ke bawah untuk yang sesat itu tuh, untuk yang berdosa itu, selama kita masih hidup itu tugas kita, jangan lupa itu tugas kita sebagai orang percaya, itu tugas utama kita. Dengan demikian kita mempermuliakan Bapa karena kita sudah diselamatkan. Ya kita tahu diri lah, membalas budi istilahnya gitu. Jangan jadi orang gak tahu diri, udah diselamatkan, mempermalukan Tuhan terus. Yang kita bahaskan tentang pernikahan dan perceraian itu di dalam hukum Kristiani. Kembali kita baca ya di Matius pasal yang ke-19 ini. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, bahwa hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang
memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi ini, maka kita menemukan jawaban-jawaban ya, yang boleh kita katakan itu paten dari mulutnya Yesus. Apakah orang boleh menceraikan istri? Yesus bilang, tidak. Mengapa Musa memerintahkan surat cerai itu dikeluarkan? Karena ketegaran hatimu. Karena kekerasan hatimu. Karena ketidaktaatanmu. Maka perceraian itu bisa terjadi. Tetapi Yesus menekankan, ya. Dia katakan di ayat yang ke-8 itu, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata, sekarang Yesus tegaskan kepada orang yang menceraikan istrinya itu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya. Jadi kalau istrimu itu berzina atau suamimu itu berzina, kalau kamu mau bercerai, boleh. Tapi ingat, nah lanjutnya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ingin menjebak Yesus, tapi dia sendiri justru tertempelak. Karena kerjaan mereka itu kawin cerai aja begitu. Tidak semudah itu juga. Kalau pasangan kita atau suami kita itu ya, menceraikan kita, lihat dulu kenapa dia ceraikan kita. Apakah karena kita mata duitan? Apakah karena kita itu benar-benar ya, tidak menjalankan tugas kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri? Banyak alasan. Tetapi yang boleh ya laki-laki itu menceraikan istri itu hanya satu saja, kalau istrimu berzina. Tapi kau yang menceraikan itu berarti kau lebih bagus rohaninya, kau nggak boleh nikah lagi. Kalau kau nggak bisa memperbaiki pasanganmu itu, kau nggak boleh nikah lagi. Tidak semudah itu juga. Ya. Kenapa solusi terakhir yang diberikan oleh Yesus kepada manusia? Karena manusia ini benar-benar berbolak-balik, berdolak-dalik. Coba, mungkin pengalaman ibu atau bapak, kita sudah menjalankan bagian kita, semampunya kita, bekerja keras sebagai seorang suami. Tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Kita beribadah, mengajak dia ke gereja, nggak mau. Mengajak dia berdoa, nggak mau. Apakah bapak lari ke perempuan lain? Tetaplah lari kepada Tuhan. Apa karena dia nggak masak, pemalas, jorok? Kan banyak juga istri-istri itu, kalau duit tuh nomor satu untuk simpan. Ya, wanita-wanita yang begitu coba deh diperbaiki. Pitih yang tamu, pitih, ndak cinta dari pitih. Ado pitih, ado uang, udah sayang, abang sayang. Jangan sampai melekat terus dalam hidup kita, wahai perempuan. Hargai diri awak ini, hargai.
Kalau suami itu udah di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan, hormatilah dia, tunduklah kepada dia, layani dia sebaik mungkin, cari apa kesukaannya, apa kesenangannya. Dan suami tidak boleh memperlakukan istri itu di tempat tidur seperti pelacur, di dapur seperti pembantu. Dia adalah ratu, bagian dari hidupmu yang begitu berharga yang kau pelihara. Maka kau berhak mengingatkan, menegur istrimu dengan kasih. Kalau bandel banget si istri ini, boros segala macam, doakan, jangan kau ceraikan dia. Begitupun kalau dapat suami mabuk, judi, kikir, gak mau beribadah, gak mau ajak ini, jangan kau ceraikan dia. Bawa dia ke Tuhan. Saya nggak ngomong doang, ibu-ibuku, wanita-wanita yang manis-manis, yang cantik-cantik, ibu nggak ngomong, ibu mempraktekkan. Karena saya mencintai Tuhan saya lebih dari segalanya. Saya rindu juga papa anak-anak itu mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, istri mencintai Tuhan, suami mencintai Tuhan, kita akan lebih mudah membawa anak-anak kita mencintai Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh, bukan dengan mulut doang, tapi dengan perilaku. Tunjukkan kita berkasih sayang, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengisi kekurangan. Itu yang saya cari karena saya sangat menghargai pernikahan yang dicanangkan oleh Bapa yang di surga ini. Saya bayang-bayangkan ya, betapa indahnya, nikmat kita. Dia mencintai Tuhan, pasti dia mencintai kita. Ada orang gak mencintai Tuhan Yesus saja bisa kok mencintai istri ini. Apalagi kita punya Tuhan Yesus, itu pikiran saya. Tapi apa yang saya dapat bertolak belakang. Papa anak-anak ini merasa ganteng, merasa punya uang banyak. Saya ini udah masuk Kristen tapi kan saya miskin. Karena semua pekerjaan saya tinggal. Jadi dalam pikiran orang yang belum diperbarui otaknya itu, pasti pikirannya itu dipakai oleh iblis. Ingin menjatuhkan, ingin melemahkan. Jadi dia lihat dosa saya banyak. Dia gak lihat dosa dia. Padahal sampai hari ini dia berbuat dosa. Tapi dia gak tahu. Yang tahu dia dosa. Kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Oh iya, saya bilang, maafin saya ya. Saya menyakiti kamu ya. Ketika kita sudah diubahkan itu, kita bisa mengampuni dan sekaligus bisa mengasihi. Tetapi pengampunan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menghargainya. Hanya orang-orang cerdas saudara yang bisa menghargai. Yesus tersalib, tercurah darahnya. Bukan main pengorbanan. Dia 100% manusia. Dia menjalankan misi pengampunan, penyalipan itu sebagai manusia 100%. Manusia yang tidak berbuat dosa. Orang dicambuk itu kan karena berdosa. Orang disalib itu kan karena banyak dosa. Iya, dosa saya dan saudara itu yang dia tanggung, yang dia tebus ketika
Manusia pertama itu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjatuhkan hukuman, dibuang dari Firdaus itu. Sekarang Yesus tebus itu. Manusia yang diciptakan kembali oleh Sang Bapa itu. Manusia yang sempurna. Ya, tadinya juga Adam itu manusia sempurna, saudara. Nggak ada dosa dia. Tapi ketika dia berdosa, tidak tahan, tidak kuat menghadapi godaan. Itulah suami-suami penzina zaman sekarang. Nggak kuat. Istri-istri nggak kuat. Tetapi pola kita sekarang ini harus memakai pola Kristus. Dia juga manusia. Dia kuat menanggung segala kesakitan, tekanan, siksaan itu sampai ke kayu salib. Ada kok batas waktunya kita bayar harga. Salib kita itu masing-masing. Dosa yang kita lakukan itu harus kita bayar kan, karena ada tabur tuai. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kan tidak pernah akan dicabut. Dan itu akan tetap selama-lamanya. Harus sadar itu. Jadi ketika suami saya mencaci maki, iya itulah salib saya. Saya tidak berani membantah. Dia dengan perempuan lain bergonta ganti, nunjukin siapa dia, mabuk, minum. Saya diperlakukan di rumah itu karena saya yang kembali seperti pembantu yang tidak digaji, ya, yang tidak dihargai. Pembantu sekarang aja kalau nggak dihargai, nggak dikasih gaji, mana mau dia. Tapi saya sadar, saya harus menuai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap saya melakukan tugas saya. Kadang-kadang jujur sebagai manusia saya berperang dengan diri saya. Ikut Yesus seperti ini. Ada kalanya, apalagi ketika berhubungan, ya, suami istri, sering saya diperlakukan. Saya hanya menangis, Tuhan, tolong mampukan saya. Soal ekonomi, saya nggak boleh pegang uang. Tersinggung. Kalau saya ingatkan, ya, saya ini memang murah hati, saya katakan, tapi saya juga bukan murahan. Ingat itu. Saya buka persekutuan doa di rumah. Saya membangun iman saya, karena saya punya anak 3 orang. Saya harus menunjukkan, sayang sekarang ini begini. Oh, anak-anak edukasi. Saudara tahu UMR sekarang berapa? 5 juta ya kalau DKI. Itu untuk 3 bulan dia kasih untuk saya. Kalau sekarang diumpamakan sekarang ya, UMR itu untuk saya 3 bulan, bukan untuk 1 bulan. Sedangkan mobilnya 2. Tetangga kiri kanan itu nggak percaya saya itu kalau nggak punya uang, saudara. Karena saya juga nggak menjual kemiskinan saya itu. Kadang-kadang kakaknya suruh bawa mobil kalau saya pelayanan, tapi harus sewa. Ya bagaimana mungkin lah PK kita belum seberapa, saudara. Penginjilan saya berjalan terus. Tetap menabur walaupun dengan bercucuran air mata. Dengan harapan dia itu lama-kelamaan, dengan dia melihat saya hidup, melihat anak-anak mulai bertumbuh dalam rohani, melihat persekutuan itu, harapan saya dia bisa mencintai Tuhan, bukan sekedar beragama. Maaf, banyak orang beragama, bangga sudah punya agama Kristen, tapi tidak menjadi pelaku firman. Dia tidak pernah mau mengubah kebiasaan-kebiasaannya itu. Tapi dia beragama. Maka saya bilang, ikut Yesus dengan agama Kristen. Orang beragama Kristen itu sangat berbeda. Kualitas rohaninya jauh timpang, saudara. Orang beragama Kristen banyak juga yang bengkok hatinya. Nggak bisa jadi bintang.
orang beragama Kristen, pendeta, gembala, hamba Tuhan, banyak juga yang tersesat. Masih ada kemungkinan mungkin untuk bertobat. Tapi kalau udah bengkok hati, udah mengakar, mendarah daging, saya gini, jangkau teratur. Nih ya, saya mau kemana, terserah saya. Emang di rumah ada orang yang ngasih saya makan, ada orang yang ngasih duit. Emang kamu bisa ngasih saya makan? Perkataan begitu, saudara, seperti makanan saya setiap hari. Yusnita Tanjung, orang Sumatera Barat. Saya paling keras dalam prinsip hidup, dalam pendirian saya. Tapi penundukan diri saya terhadap Tuhan, itu yang terpenting. Saya selalu menguji, ya. Kalau saya tidak mampu lagi, saya menjerit di kaki Tuhan. Saya menjerit Tuhan. Nah, di dalam percakapan ini, kalau kita merujuk ya, di ayat yang ke-10, Matius pasal 19, murid-murid itu berkata kepada, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Baru terbuka itu pikiran, segitu berat. Ternyata selama ini mungkin yang dia dengar atau yang dia lakukan, gampang aja tuh menceraikan. Lalu kawin lagi. Sekarang dalam ketidakmengertian, dia berkata kalau begitu lebih bagus gak kawin. Yesus menjelaskan di ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Yang pertama, dijelaskan oleh Yesus, memang ada orang ya yang tidak ya mungkin tidak normal ya saudara ya. Jadi dia tidak bisa menikah sejak lahir. Itu yang pertama. Udah dari rahim, udah dari sononya, udah ditentukan dia tidak bisa menikah. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang yang lain. Ini dia. Ketika suami atau salah satu dari pasangan kita itu tidak bisa diubahkan lagi. Begitu dia tidak, orang yang berzina itu kan tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai Tuhan kan saudara. Karena kita lihat, ayo kita lihat di kitab Wahyu. Ya. Wahyu pasal yang kedua, jemaat di Tiatira ini diingatkan. Di ayat yang ke-20 Wahyu pasal 2, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, dan mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Rozina ini digambarkan seperti Isabel. Isabel itu adalah istri Ahab, raja Israel. Israel tercemar
Karena pilihan Ahab ini sudah salah, menyalahi aturan. Isabel ini bukan saja berzina tubuh, tapi dia pembawa zina rohani. Penyembahan berhala. Roh ini gentayangan sampai hari ini untuk merusak rumah tangga. Sehingga kalau pasangan, kenapa Tuhan memberi satu izin di ujung penderitaan itu. Tuhan memberi jalan keluar untuk orang yang dizolimi, orang yang dikhianati, orang yang benar-benar disiksa oleh penzina ini. Cerai saja. Cerai. Tidak apa-apa. Cerai saja. Jadi orang yang bercerai karena zina ini, kalau benar-benar dia mencintai Tuhan, dia tidak akan menikah lagi karena dia tahu akibatnya. Dia tahu. Walaupun ada yang sayang sama dia, ada yang menjanjikan ini dan kecuali dia nggak tahu firman, saudara. Tapi kalau orang yang tahu firman, nggak mungkin nikah lagi. Misalnya suaminya kayak gitu, udah gue cerain aja lu, gue cerain. Atau istri gue cerain aja. Cerai, enggak apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi jangan nikah lagi. Jangan ganggu rumah tangga orang. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Ada yang dijadikan akibat dari pasangan yang tidak setia, orang menjadi janda, orang menjadi duda. Saya bertahan. Tapi saya juga tidak mengatakan saya menceraikan. Karena pertama saya menikah dengan papa anak-anak ini, saya yang menceraikan, saudara. Saya menceraikan. Karena saya dituduh berselingkuh, saya tidak berselingkuh, dia berselingkuh, kiri kanan, pembantu semua, tetangga teman saya dihajar sama dia. 13 tahun saya bertahan, akhirnya saya menceraikan. Saya tidak punya Tuhan Yesus. Sekarang saya balik. Saya mempunyai cinta Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya, menguatkan saya. Saya kerinduan semua orang, bukan papa anak-anak saja. Semua orang tuh, yuk kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan tuh baik banget sama kita. Gak ada yang bisa nolong kita selain Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa berkorban seperti Tuhan Yesus. Saya ke anak-anak saya juga, saya katakan. Kalau ditanya Yusnita Tanjungnya diperlakukan kayak gitu, saudara, saya nggak jelek-jelek amat juga, apalagi dari muda, saudara. Tapi saya sudah jatuh cinta sama Tuhan. Saya nggak mau yang saya cintai itu kecewa sama saya. Tapi resikonya juga berat kadang-kadang. Pelayanan nggak bawa suami ya ke sana sini. Karena kamu dibawa suami itu kayak gitu kelakuannya bikin malu. Nah saya menunggu kapan ya dia bertobat Tuhan. Saya menunggu, maka saya pergi sendiri. Saya jaga diri saya. Kemanapun saya pergi, saudara. Mungkin orang bertanya, ini Bu Sinta ini janda atau bagaimana? Kadang-kadang ada juga yang bertanya, Bu Sinta suaminya ada? Ada. Nah akhirnya saya bersaksi. Tolong bantu saya dengan doa. Bantu saya dengan doa. Orang Petra kok bisa gitu ya? Jangan dikatakan tidak ada. Istrinya atau suaminya atau istrinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia juga sungguh-sungguh sama setan, saudara. Dan dia akan menghalalkan segala cara. Perkataannya tidak terkontrol. Nah, menghujat kita. Kita lagi khotbah bisa dia ganggu orang di dalam gereja itu juga. Saya bertahan dengan satu harapan tentunya, saudara. Oh, dia belum baptis Islam. Mungkin.
10 tahun kemudian baru dia baptis. Argumentasinya bukan main. Kalau bicara firman seolah-olah dia tahu semua, saudara. Dan penginjilan tetap berjalan. Kakak saya terima Yesus, adik saya terima Yesus, ipar saya terima Yesus. Ponakan-ponakan saya terima Yesus. Teman-teman saya terima Yesus. Orang-orang di sekitar saya tinggal bisa terima Yesus. Saya terus berjalan menabur dengan bercucuran air mata. Nah, apa dia menopang pelayanan saya, saudara? Saya tahu ada iblis bekerja. Anak-anak ketika melihat itu, hati anak-anak itu sebagian perih, saudara. Apalagi saya punya anak laki-laki. Anak saya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau anak saya udah tensinya naik melihat kelakuan papa, apalagi yang laki-laki, kalau dia sudah dengan perempuan lain, kalau depan teman papa jangan panggil papa ya. Bayangkan anak diperlakukan seperti itu, anak laki-laki. Kalau untuk perempuan duitnya berfoya-foya, tapi untuk anak saya kikirnya minta ampun. Bagaimana saya harus membalut luka anak-anak ini, merangkul anak-anak ini. Satu perkataan saya kepada anak-anak, bantu mama berdoa. Ya. Papa kamu itu sebenarnya tidak jahat. Tapi ada iblis di dalam papa kamu. Dia ngikuti tuh si jahat itu. Jadi kita usir iblisnya. Kalau hari ini dia sama si Selfie, kita doain. Besok berganti sama si Ani. Besok lagi berganti-ganti. Saya terus bertekun dan berharap. Karena nasihat dari hamba-hamba Tuhan, dari teman-teman. Ya Bu Isnita. Bu Isnita kuat ya. Bisa kembali sama suami model kayak gitu. Kalau ditanya ke nurani saya hancur, saudara. Tidak kuat saya. Tetapi cinta Tuhan itulah yang membuat saya bertahan. Saya kuat itu karena saya mencintai Tuhan. Ketika saya lemah, Tuhan itu seolah merangkul saya. Kamu tidak sendiri, anakku. Kau bersama dengan aku. Yuk jalan lagi. Kita sebagai perempuan ya saudara, ibu-ibu. Enggak pengen juga dong kita beli panci, kompor ya. Kalau kita, ntar, beli itu ntar. Duitnya banyak. Lagi berjaya-jaya ria dia. Jadi saya melihat dalam rohani saya, iblisnya itu benar-benar ingin menghancurkan iman saya. Memakai papa anak-anak ini. Dan papa anak ini mempengaruhi anak-anak saya juga. Tuh ikut mama kamu pelayanan, mau jadi hamba Tuhan, tuh miskin kayak gitu. Ikut deh, hidup deh dari iman. Jadi benar-benar 2 kerajaan di dalam rumah tangga itu. Terus, saudara. Anak-anak rohani saya yang tinggal di rumah saya tahu persis gitu. Kalau kita melayan, masa kita mau pilih-pilih melayani orang? Masa yang kaya-kaya kita layani, lalu kita baik-baik sama yang miskin? Enggak. Itu bukan motif pelayanan saya. Semua orang di depan saya sama. Mau kaya, mau miskin. Saya tidak menilai harta bendanya. Saya rindu dia mencintai Tuhan. Itu saja. Dan saya rindu mereka itu diselamatkan. Karena itu pekerjaan saya. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Pekerjaan saya baru itu. Makananku kata Yesus adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Itu juga makanan saya. Maka saya hidup benar dari kemurahan Tuhan. Memakai saudara-saudara siapa saja. Karena kita sudah mulai jauh-jauh gitu. Udah, kita juga yang beli makan di situ. Padahal mereka punya keluarga, punya gaji. Kita penginjil, tetapi karena dia nggak tahu. Orang lihat kan, karena papa anak-anak ini bos, banyak uang. Ini tentu ibu ini donatur. Sulit saya menceritakannya, tapi itu fakta.
Oh mungkin dia belum dibaptis. Akhirnya mau dibaptis kayak anak kecil. Kayak berharga banget itu diri saudara. Harus begini, harus begitu. Sudah dibaptis. Ada pelayanan saya. Nah, kan saya bikin anak sekolah minggu di rumah itu. Dari 2 orang saudara ya, karena saya punya anak. Saya merawat, menjaga, menyirami nih iman anak-anak saya ini. Tidak semua juga hamba Tuhan pendeta itu mendukung saya. Yang ada menghancurkan saya banyak saudara. Iri hati entah bagaimana. Karena mungkin dia minta tolong kirim proposal ke saya nggak bisa. Dia nggak ngerti keadaan saya, jangankan itu yang lain. Untuk ongkos saya pelayanan saja saudara. Saya harus untuk uang sekolah anak rohani saya yang tinggal di rumah, buah pelayanan saya. Karena kata papa anak, sampah apa yang lu bawa ke rumah nih? Nyusahin aja, gue gak kasih makan dia. Bener enggak saudara? Sampai anak-anak itu selesai. Saya tidak bisa berbisnis, otak saya ini sedikit saja saya melenceng untuk bisnis, Tuhan sudah tegur saya. Orang bilang, oh bikin YouTube, konten gini, konten ini supaya dapat cuan. TikTok ini. Saya gak punya pikiran seperti itu. Saya ngalir aja seperti ini saudara. Kalau memang ada berkat saya dari Tuhan, lewat saudara akan sampai ke saya. Karena pernah, oh iya ada yang ngasih tahu gini. Kan ini anu rohani, nah apa YouTube ini di itu. Terus saya bikin tim, saya lihat baru bikin tim itu udah bertengkar saudara. Oh saya bilang enggak pas itu ada izin, sudah enggak usah. Ada juga orang kadang-kadang, orang Bu Snita saya mau beli rumah ini, beli rumah. Jadi saya berdoa di sebelah rumah saya itu ada rumah kosong sudah, supaya anak Tuhan yang beli. Tuhan tolong. Akhirnya ada anak Tuhan yang mau beli. Oh iya, berapa? Oh ini ya, nomor teleponnya langsung aja. Dia ada di luar negeri orangnya. Nah, udah nego-nego. Duh, Deus, ternyata cocok harganya gini-gini. Oh jadi kak, doa saya udah terjawab orang. Anak Tuhan. Oh iya kak, puji Tuhan. Tolong ya, cariin pemborong untuk ngebangun. Berdoa lagi, takutnya saya bagaimana ini Tuhan. Karena orang pemborong, karena saya sudah berpengalaman berapa kali. Pemborong itu banyak menipu. Bagaimana ini Tuhan. Carilah di gereja, majelis. Udah, saya bilang ini ya kak orangnya. Udah, pokoknya nego aja sama mereka. Oh dek tolong urusin notarisnya. Oh ya kak ini orangnya. Saya pertemukan semua. Sampai teman saya bilang, aduh tante, dari pembeli tante bisa dapat berapa persen tuh, dari penjual berapa persen, untuk pemborong rumah itu berapa persen, untuk ngurus notaris berapa persen. Normal, wajar kan bisnis seperti itu. Tapi saya tidak saudara. Saya tidak memakai hak saya sedikit pun. Biarlah. Karena saya sudah komit sama Tuhan dari awal. Kalau memang ada berkat saya akan sampai ke saya. Ya orang yang menjual, penjual itu akhirnya ngasih saya 2 juta. Itu saja. Malah pemborong itu bikin saya stres. Dia udah deal sama yang punya rumah, punya ini, lalu berantem. Akhirnya dilimpahkan ke saya. Dia bikin gak karuan-karuan itu rumah. Tolong adek, kan itu saya beli lewat adek. Saya bicarakan, saya dilawan habis. Jangan ikut-ikut campur ya. Ini bukan urusan kamu. Loh, saya bilang ini kan saya memperkenalkan sebagai hamba Tuhan. Jangan bawa hamba Tuhan di sini. Ini bisnis. Saya saudara, seolah-olah iblis itu bilang, ini pekerjaan gue, jangan lo campur, lo kan udah janji gak mau campur. Ini
teman, ini orang benar saya tersungkur di kaki Tuhan. Kalau saya, orang gak percaya saya tuh gak punya uang. Karena kenapa? Saya ini senang berdandan, senang sekali. Karena dunia saya dunia artis tuh, dulu bercampur sama orang-orang artis-artis itu ya. Saya walaupun paling bawah saya saudara ya. Tetapi Tuhan itu adil. 5 tahun saja saya hidup ya susah-susah punya baju sampai dijual-jual sampai habis ke tukang loak. Dan akhir Tuhan ganti. Ada saja orang yang ngasih. Bagus, kadang-kadang sepatu. Bos ini tak, tapi ini bekas. Bagi saya tidak penting lagi. Mau bekas, mau baru. Saya hanya tahu saya mengucap syukur aja sama Tuhan. Sedikit banyak saya tahu mengucap syukur. Memberi dan menerima saya mengucap syukur saja sama Tuhan. Karena yang terpenting itu, jangan sampai saya mengecewakan Bapak saya. Bertolak belakang dengan Bapak anak-anak ini terus menerus. Sudah dibaptis. Tetap gak berubah saudara. Wah malah dia mau nikah lagi. Selingkuh dari kiri kanan muka belakang saudara. Gak puas mau nikah. Waktu saya tahu itulah saya bergumul, Tuhan ini serius nih Tuhan. Dan akhirnya saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan tahu kemampuan saya. Kalau memang itu pilihannya, terserah. Tapi apa benar? 15 tahun nih Tuhan. Gak ada dampak apa-apanya. Yang ada malah dia mau menikah. Tiba-tiba perempuan itu mati dalam pelukannya saudara. Ya. Pingsan dulu. Habis dari hotel mereka. Bawa ke IGD, 3 hari kemudian meninggal. Baru dia takut. Kita nih perempuan kan cepat mengampuni. Berapa kali, berpuluh kali, beratus kali kita ampuni. Kita ampuni. Kita layani, kita kasih. Kita dapat berkat dari pelayanan, kita beli kompor, kita beli mari, kita beli bertahap. Karena dia karena uang yang dia cari itu dia kumpul katanya untuk hari tua. Karena dia bukan pegawai negeri. Jadi kumpul. Itu juga untuk kamu juga, untuk kita. Nanti udah tua, kita ukuran tuanya berapa? Saya kata, ya kalau saya udah 60 tahun lah. Itu kan udah mulai tua. Nah selanjutnya kita akan jalan-jalan baru kita nikmati hidup ini. Sekarang saya berjuang. Jadi kamu cukup, gak cukup segini aja. Saudara, sebagai apakah pantas seorang laki-laki memperlakukan istri seperti itu? Tidak pantas kan saudara? Gak perlu saudara bela-bela penzina. Saudara akan berdosa. Ini kita bicara tentang kepantasan. Pantas tidak? Mengaku anak Tuhan tapi memperlakukan istri seperti itu. Kecuali saya, ya, perempuan liar ke sana sini, habisin duit, ngutang kiri kanan. Saya melayani. Dan saya tidak pernah mempersoalkan uang lagi sama dia. Karena bagi dia gak boleh tahu. Sampai keluarga dekat saya gak percaya. Bapak anak-anak seperti itu. Disangka saya yang kikir. Karena dia sama orang itu royal, saudara. Saudara kembali saya ingatkan, kalau kayak sekarang nih UMR, berapa itu? 5 juta kan? Itu 3 bulan, dari dulu lah ukurannya begitu aja. Begitu, untuk 3 bulan itu saudara. Untuk semua orang yang di rumah ini. Cukup gak? Ya gak cukup kan saudara. Saya nombok terus, ada aja Tuhan. Saya tidak perhitungkan itu. Saya tetap berharap. Sudah. Meninggal baru. Itu saya kasih ultimatum waktu itu. Sudah saya. Karena mau dikasuskan kan. Kalau kamu, saya kasih pilihan, mau gak kamu milih? Baru dia minta maaf, minta ampun, nangis sama saya ini berdosa, saya ini segala macam. Kita mengampuni lah. Tapi saat itu saya katakan,
Mau masuk penjara kudus atau penjara kudis. Kalau pasti kamu akan dikasuskan kasus kamu ini. Karena terakhirnya dia bersama kamu. Mungkin overdosis dari narkoba atau bagaimana. Saya akan pergi dari rumah ini 1 minggu. Kalau saya pulang, kalau benar kamu mau kembali ke Tuhan, harus ada formulir sekolah Alkitab di meja ini. Kalau tidak, enggak apa-apa. Saya akan pergi. Saya bawa anak-anak, saya pergi. Saya pergi 1 minggu doa puasa di rumah teman saya di gereja. Dan saya balik sudah ada itu formulir sekolah Alkitab. Dia katakan dia mau bertobat. Aduh, saya rasanya penderitaan yang puluh tahun ini rasanya terobati, tersiram. Ibarat di padang gurun tuh meneteslah air itu. Akhirnya saya kirim formulir ke sekolah Alkitab. Ya nama juga sekolah Alkitab ya saudara. Dibentuk, tinggal di asrama. Lalu dia bilang, karena dia bilang bertobat kan, nah uang saya cuma segini. Pada 3 tadi mobilnya saudara. Nah, tinggal mobil paling tua bangka itu yang dianuin disewain ke orang sekitar 500.000 lah kalau uang sekarang itu 500.000 waktu itu saudara 1 bulan. Kalau sekarang ini ya sekitar ya mobil sudah tua saudara ya paling sekitar 1,5 juta lah kalau zaman sekarang atau 2 juta begitu. Nah itu untuk kamu hidup sama anak-anak. Saya cuma segini uang saya 8,5 juta. Terkaget saya saudara. Dia lagi jaya-jaya begitu. Tapi gak penting jiwa nih. 3,5 juta nih bayar semua keperluan sekolah Alkitab. 5 juta selesaikan kredit rumah ini. Karena waktu itu rumah tuh dikredit tipe 36 saudara. Saya gak punya utang. Udah seperti anak kecil, harus siapin ini, siapin itu, siapin ini. Saya hanya bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan. Waktu itulah selama 2 tahun atau 3 tahun, saya merasakan saya punya suami yang dari Tuhan. Walaupun saya makan saya sama tempe, kembali saudara, saya benar-benar seperti saya baru bertobat waktu itu. Saya melayani sama dia berdua, kemana-mana berdua saudara. Aduh saya senang sekali. Saya bersaksi. Kalau saya bersaksi lalu dia naik lagi ke mimbar. Apa yang diceritakan sama istri saya. Oh itu belum seberapa dari dosa saya. Ya oleh Tuhan Yesus, indahnya pernikahan Kristen itu. Mulia sekali rasanya hidup ini. Dan orang jadi terheran-heran saudara. Tapi itu hanya bertahan 3 tahun saudara. Hanya 3 tahun. Dia kembali mencintai Isabel itu. Dia tidak lagi mencintai Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan lagi. Karena dia katakan ikut Yesus ini miskin. Bisa habis semuanya ini. Kaget itulah roh saya kaget. Rupanya uang juga yang ada dalam pikiran. Oh Tuhan Yesus. Seperti tindakan Abigail saudara. Saya bertindak seperti itu. Saya melangkah sendiri. Karena secara rohani sebenarnya dia bukan suami saya lagi. Dia sudah tahu firman. Sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala. Kalau saya melayani dia bilang jemaat saya kere-kere. Tapi perbedaan saya dahulu dan sekarang, saya tidak menggugat dia cerai. Tetapi dia yang sering mengusir saya. Biarkan saya sendiri, dosa harus tanggung sendiri. Saya udah tahu firman.
Urus diri lu sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada orang dijadikan oleh orang lain. Kamu kalau nggak mau melayani saya lagi gini. Benar, saya tidak mau lagi, saudara. Karena kau tidak menghormati Tuhan saya. Tidak pantas kau dihormati. Kau bilang kau bisa pikul dosa mesti dipikul. Saya nggak mau ikut memikul. Biar saya bersama dengan Tuhan. Oh, dengan bangga dia bilang ke anak saya laki-laki, tuh ikut mama kamu, hiduplah dari iman. Puji nama Tuhan, anak saya laki-laki itu Tuhan izinkan mengikuti langkah saya. Sekalipun dia jadi pendeta, sekarang jadi gembala dengan 3 keluarga. Dia ngajar jadi guru agama, nggak digaji, saudara. Karena dia jadi ketua guru agama se-Kabupaten Bogor ini. Dia memberi contoh banyak sekolah-sekolah yang tidak punya guru agama Kristen di Jawa Barat ini. Dia melangkah, tapi syaratnya itu, kata sekolah itu, tidak ada. Transport juga tidak ada. Tidak ada apa. Tidak apa-apa, Pak. Saya katakan kepada anak saya, kamu sudah lihat mama. Papamu nak menjamin hidup mama, tapi Tuhan menjamin dengan cara. Itu pun Tuhan menjamin kamu dan keluarga kamu. 3 anaknya, saudara, dengan 3 keluarga jemaat. Dia bertahan sampai hari ini. Dan kami tetap hidup dijamin oleh Tuhan. Ini yang dimaksudkan boleh bercerai itu, saudara. Tidak perlu bikin surat cerai. Sudah cerai dengan sendiri, sudah gugur dengan sendirinya. Pernikahan ketika kita tidak menghormati pernikahan itu di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Akhirnya seperti kitab Wahyu pasal 2 itu. Tapi sayang sekali, berapa kali dia udah tertepar di ranjang sakit itu, dia gak bertobat juga. Nah, itu pilihannya. Saya katakan, kalau memang itu pilihan kamu, gak apa-apa, lakukan. Itu wujud kasih sama kamu. Saya gak akan lagi negur kamu, ingatkan kamu. Kamu udah tahu firman semua. Oh iya, gak perlu. Urus aja diri lu sendiri. Ada orang gak bertobat sampai tua. Ada, saudara. Yeremia pasal 15 itu, maka Tuhan katakan di situ, mau mati-matilah, mau kelaparan. Yudas berkhianat sama Yesus. Karena hubungan gereja itu dengan manusia ini, hubungan Tuhan dengan manusia ini bagaikan hubungan suami istri. Kalau sudah ternoda terus menerus, saudara, kenapa Yesus tidak menyelamatkan Yudas? Si penzina itu, ketika dia mungkin kecewa sama pasangannya, dia nggak lari ke Tuhan. Pada Tuhan bilang, mari kepadaku. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dia tidak lari kepada Tuhan. Dia lari kepada iblis. Maka iblis menyediakan seluruh kenikmatan. Dan dia nikmati. Dosa perzinahan adalah dosa paling egois, saudara. Dinikmati sendiri. Tapi dampaknya menyakiti hati semua orang. Anaknya, istrinya, jemaatnya, gerejanya. Tapi heran orang itu. Benar-benar ditutup mata rohaninya oleh iblis. Gak tahu malu, saudara, gak tahu malu. Urat malu udah putus. Jadi itu yang dimaksud boleh bercerai, saudara. Kalau benar-benar sudah tidak mampu. Jangan sampai saudara berbuat dosa. Dengan mencaci maki lagi pasangan itu. Akan berdosa. Pisahkan dirimu. Hidup bersama Tuhan. Tuhan akan pelihara. Dan jangan jadi pengganggu rumah tangga orang, ya. Itu juga berdosa kita. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, kalau ada bapak saat ini,
yang perlakukan istri seperti itu, berbaliklah kepada Tuhan, Pak. Takutlah akan Tuhan. Kalau ada istri, berbalik kepada Tuhan. Mana tahu pasanganmu bisa mengampuni kamu. Kalau tidak, bersama Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.